Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam ke-16 Jumadal Ukhra atau malam ke-17 Jumadal Ukhra 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan nikmat yang berupa kenikmatan dunia, tapi adalah berupa nikmat melaksanakan ibadah, sehingga kita bisa hadir saat ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberikan kita istiqomah di jalannya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang pada bab sebelumnya kita membahas tentang bab ihtiram asma'illah, yaitu menghormati atau memuliakan nama-nama Allah. Yang mana apabila ada yang bersinggungan dengan nama Allah, makhluk yang bersinggungan dengan nama Allah, maka hendaklah diganti nama tersebut. Itu sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua atau yang selanjutnya kita akan bahas babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Yaitu tentang bab hazal. Hazal itu apa? Menghina, meremehkan, melecehkan. Fihi dzikrullah, yang mana di dalamnya ada zikir, penamaan Allah, awil Qur'an atau Al-Quran awir Rasul. Baik, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadhihi tarjamah fiha syai'un minal ghumud. Di dalam tarjamah judul ini ada sesuatu yang al-ghumud. Ghumud itu tidak jelas. Kenapa? Ya memang kalau melihat dari segi konteks agak sedikit berbeda. Dari segi takbil. Jadi hanya masalah pentakbiran saja, tinggal dirapikan. Wadzahir annal murad, tapi yang tampak, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang pengarang kitab Tauhid, yang dimaksud itu adalah man hazala bi syai'in fihi dzikrullah mislul ahkamis syar'iyyah, yang mana apabila ada yang melecehkan di dalamnya ada yaitu penyebutan Allah, maksudnya itu seperti hukum-hukum syariat. Au hazala bil Qur'an, atau dia melecehkan Al-Qur'an. Au hazala bir Rasul, atau dia melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu ma'tufan ala qawlihi bi syai'in. Wal murad bir Rasul huna, yang dimaksud dengan Rasul di sini, melecehkan Rasul di sini adalah ismul jinsi. Ini adalah sebuah nama yang menunjukkan jenis.
bukan perorangan. Ya, sekali lagi, kalau dalam istilah bahasa Arab, alif lam itu banyak. Ada alif lam yang nanti menunjukkan pada istighraq dan sebagainya. Ya, maka ini menunjukkan alif lam di dalam yang dimaksud alif lam di sini adalah menunjukkan lil jinsi. Jadi bukan hanya melecehkan Rasul saja. Fayashmulu jami' ar-rusul. Semua, ya. Jadi semua yang dilecehkan para nabi dan para rasul. Walaisal murad Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah. Di dalam kita masih membahas tentang tentang judul, baru tentang apa makna dari melecehkan itu. Ya. Man hazala, apa hazal itu? Sakhira wastahza'a. Ya, sakhir atau sukhriyah. Sukhriyah itu bermakna penghinaan. Ya. Istihza, pelecehan. Ya. Wa ra'ahu la'iban laisa jiddan. Jadi dia bermain-main, tidak ada kesungguhan, hanya sekedar bercanda. Ya, jadi nanti Allah, Al-Quran dan sebagainya dipakai bercanda dengan tujuan, ya mohon maaf, dijadikan sebagai lawakan supaya penonton tertawa. Ya, meskipun tidak ada maksud, ya, jiddan, bukan bersungguh-sungguh untuk menghina, tapi hanya sekedar mempermainkan. Ya. Bagaimana tentang ini? Wa man hazala billah, siapa yang melecehkan Allah. Saya lagi, tadi kita kembali sedikit, ingat, melecehkan dengan candaan, meskipun dengan tidak sungguh-sungguh. Ya, hanya sekedar candaan untuk mendapat respon tertawa. Kalau bahasa sekarang zaman ini, biar viral. Siapa yang menghina atau melecehkan billah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, au bi ayatihi al-kauniyah, atau pelecehan terhadap tanda-tanda alam. Nanti akan dijelaskan contohnya. Awis syar'iyah, atau tendang hukum-hukum syar'i. Au bi rusulihi, atau melecehkan tentang rasulnya. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Yang Islam saja bisa kafir, apalagi yang kafir murakkab. Kafir murakkab itu kan kuadrat. Kalau yang tiga itu? Ada kan 2, 3. Tiga? Kubik. Ya, yang muslim saja apabila dia melakukan pelecehan dengan candaan itu bisa menjadi kafir, apalagi yang kafir. Canda saja bisa menimbulkan kafir, apalagi serius. Ya. Nanti antum kalau sudah memahami baru judul ini, antum akan sudah ketemu permasalahan kita di mana. Kan banyak. Ya, akan ketemu siapa nih, oh ini nih, ketemu dah siapa orang-orangnya. Antum yang nanti antum tidak perlu nanya, ya sudah simpulkan sendiri. Ya, li'anna munafat al-istihza lil iman munafah azimah. Kenapa? Karena istilahnya istihza ini atau meniadakan istihza ini lil iman terhadap keimanan munafah azimah,
Artinya apa namanya istilahnya? Kalau istihza ini ada, berarti secara tidak langsung dia sudah meremehkan. Kalau tidak ada peremehan, berarti dia mengagungkan agama. Kaifa ya yuskhiru wa yastahzi'u bi amrin yu'min bihi. Kok bisa? Kita akan bertentangan. Kenapa? Kenapa dia bisa melecehkan atau menghina ya, agamanya sendiri, padahal dia adalah orang beriman? Berarti kan di sini bertentangan. Ya, tidak mungkin orang yang beriman itu atau tidak mungkin orang yang mencintai akan memberikan sebuah pengkhianatan. Kalau antum cinta kepada Allah, berarti harus berbuat sesuatu yang memang akan mendapatkan kecintaan kepada Allah. Kan gitu. Tapi kalau dia melakukan yang lain, berarti dia khianat. Apalagi diam-diam, apalagi sekedar candaan dan sebagainya. Ya. Fal mu'min bi syai' la budda an yu'azzimahu. Ingat, yang namanya orang beriman itu ya, terhadap sesuatu la budda an yu'azzimahu. Kalau dia memang beriman kepada sesuatu tersebut, hendaklah dia mengagungkannya. Ini bukti dia adalah orang beriman. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harus mengagungkan Allah. Kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah melecehkannya. Wa an yakuna fi qalbihi min ta'zimihi ma yaliqu bihi. Hendaklah yang ada di dalam hatinya itu adalah selalu mentakzimkan, selalu mengagungkannya sesuai dengan haknya. Kan kita sudah belajar. Kayak kita mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengagungkan beliau adalah sebagai seorang nabi, beliau adalah sebagai seorang Rasul. Tapi pengagungan kita di sini tidaklah boleh lebih. Maksudnya tidak boleh Nabi itu derajatnya sampai sama dengan Allah. Berarti pengagungan yang diberikan adalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan haknya. Wal kufru kufran. Kafir itu ada dua, ya, kufrun i'rad wa kufrun mu'aradah. Ya, kita bahas kafir sekarang ini. Ya, mau diganti non muslim, kelamaan nanti gitu, langsung aja tembak. Ya, kafir itu ada dua, ada kafir karena berpaling, ada kafir yang memusuhi. Wal mustahzi, orang yang melecehkan ini, kafirun kufrun mu'aradah. Dia adalah kafir yang memusuhi. Fahuwa a'zam mimman yasjudu li sonamin faqat. Ini lebih parah daripada yang bersujud kepada patung saja. Lebih parah. Ya, kalau ada perlakuan pelecehan seperti ini, dia lebih parah. Ingat, orang yang bersujud kepada patung, menyembah patung dan sebagainya, mereka tidak pernah melecehkan Tuhannya. Tapi kenapa kita? Ya, kenapa sebagian ada yang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, tapi dia justru melecehkan agamanya sendiri? Ini lebih parah. Wa hadhil mas'alah khatirah jiddan. Tentang permasalahan ini sangat-sangat berbahaya, khatir. Wa rubba kalimatin awqa'at bi sahibiha al-bala.
bal wal halak wa huwa la yash'ur. Berapa kalimat yang diucapkan oleh seseorang, ya, istilahnya jadi ucapannya ini menjadikan sebagai ujian, menjadikan fitnah, dan menjadikan halak itu kehancuran karena sebab omongannya dia. Tetapi dia tidak merasa. Ini yang repot. Ini yang repot. Dia mengatakan begini, melecehkan Al-Quran begini dan sebagainya, tidak merasa. Ya, jika ada orang yang mengatakan, oh Al-Quran itu jorok. Kenapa? Al-Quran itu, mohon maaf, berbicara tentang payudara. Ya, hendaklah engkau menyusui selama berapa tahun? 2 tahun penuh. Ya, 2 tahun penuh. Kemudian menyampaikan, oh berarti Al-Quran ini kitab yang jorok, ngomongin payudara. Mohon maaf, mana ada kata payudara? Tidak ada kata payudara di dalamnya. Hanya dijelaskan apa? Susui. Ya, anaknya, seorang ibu menyusui anaknya, hendaklah 2 tahun sempurna. 2 tahun sempurna. Tidak ada kata-kata, mohon maaf, payudara. Mohon maaf, bahasa Arab dalam payudara, antum jangan ingat. Sadyun. Woi, siapa? Ya, saya kalau kita dulu ngapal bahasa Arab, ditempel gimana nama itu, ditempel di sana biar ingat. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak ada, mohon maaf, tanda petik di sini, sadyun di dalam Al-Quran. Berarti di sini yang jorok bukan Al-Quran, siapa? Dan ini pernah ada. Pernah antum dulu dengar? Berapa abad yang lalu? Ada yang berani mengatakan Al-Quran itu adalah kitab jorok. Waliyazbillah. Ya. Yang lebih parah apa? Dia tidak merasa. Tidak merasa melakukan sebuah kesalahan. Karena tujuan yang penting semua bisa tertawa. Faqad yatakallamul insan bil kalimah min sukhtillah. Kadang-kadang ada seseorang yang dia mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yalqilaha balan yahwi biha finnar. Dia tidak peduli. Yang penting dapat uang, yang penting dapat rupiah, yang penting terkenal, yang penting viral. Terserah, ngomongnya bebas. Dia tidak peduli. Yang akhirnya ujungnya akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Yang penting bagaimana di dunia ini, yang penting bisa terkenal. Ya kan? Sekarang kan seperti itu. Jadi diambil sesuatu yang diviralkan adalah sesuatu yang berbeda, yang tidak, artinya istilahnya kalau bahasa ini, ya, mainstream. Ya, bukan hal yang biasa. Jadi ada hal-hal yang sedikit berbeda, sengaja ditinggikan. Ya, dengan harapan untuk mendapatkan itu. Faman istahza'a bis-shalah. Nah, baru dimulai. Barang siapa yang melecehkan, contoh sholat, walau nafilah, meskipun itu adalah sholat sunnah. Pernah ini ketemu? Contoh, kalau sholat jelaskan ya, ada yang sholat sambil nari-nari, jungkir balik, kan pernah ini terjadi. Nafilah juga gitu, bisa enggak dalam sholat sunnah? Bisa. Yang seharusnya geraknya tumakninah ini tak 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 tak.
Ya. Yang 23 rakaat bisa berapa menit tuh? 7 menit. Kalau itu dibolehkan, mungkin di sini bisa nih kita praktek. Ya kan? Sedang enggak antum tarawih cepat? Ini jamaah rahimakumullah. Ini nafilah. Ya, yang diistihzakan, yang dilecehkan. Bizzakah, ada yang melecehkan zakat. Awis saum, ada yang melecehkan berpuasa. Awil hajj, ada yang melecehkan haji. Oh, enggak perlu haji ke sana, buang-buang uang. Haji ke Mekah berapa juta, enggak usah lah. Ada enggak orang ngomong gitu? Ya, fahuwa kafir bi ijma'il muslimin. Dia kafir kesepakatan seluruh ulama, bukan kesepakatan partai, tapi ulama. Istihza. Kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah. Siapa yang meremehkan atau melecehkan tentang tanda-tanda alam. Bi an qala, misalan inna wujudul harfi ayyamis syita safahun. Ini kok panas di musim dingin. Ini sebuah kebodohan ini. Ini istihza jemaah. Beda dengan kita hanya mengatakan, Masya Allah ini musim dingin panas ya. Beda. Tapi dia menambahkan, ini bodoh ini yang menciptakan musim. Salah menciptakan musim. Ini istihza, pelecehan. Atau sebaliknya, inna wujudal bardi fi ayyamis saif safah. Atau munculnya dingin di musim panas. Ini musim panas tapi kok dingin. Ini dungu ini, tolol ini. Ya, safah itu artinya tolol. Ini adalah termasuk bagian dari istihza. Li'anna Rabb, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat, kullu af'alihi mabniyatun 'alal hikmah. Ingat, semua perbuatannya, ingat, pasti akan dibangun di atasnya ada hikmah. Wa qad la nastati' bulughaha. Kita tidak akan bisa sampai tidak akan mampu sampai apa yang dimaksudkannya. Satu contoh, tidak semua syariat harus kita ketahui alasannya. Contoh, babi. Kenapa babi diharamkan? Apa alasannya? Apa alasannya babi diharamkan? Antum cari silahkan, tidak akan ketemu alasan babi diharamkan. Kalau alasan karena cacing apa? Pita. Seandainya cacing pitanya dihilangkan, hilang, halal dia. Tidak ada yang ketemu. Tidak ada yang ketemu kenapa babi itu diharamkan. Terus kita hanya bisa mengatakan sami'na, selesai. Nanti dengan jenis-jenisnya. Ya, pokoknya asal namanya babi haram. Mau babi yang dipelihara, babi yang di hutan, ya, dan sebagainya, asal namanya dikatakan jenis babi, maka dia haram. Ya. Dan ini tidak sampai kita kenapa Allah mengharamkan ini, tidak. Kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, karena otak ini terbatas. Kalau arak
apa namanya? Khamr jelas. Alasannya jelas apa? Memabukkan. Makanya kullu muskirin khamrun wa kullu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Tetapi yang memabukkan di sini adalah memabukkan atas dasar apa namanya istilahnya, ada kesenangan. Biasanya orang mabuk itu kan supaya ngilangin stres, biar apa namanya enjoy. Itu dia mabuk, untuk mendapatkan ketenangan. Makanya nanti dikiaskanlah narkoba, sabu-sabu masuk dalam kategori khamr yang menutup akal. Itu kan jelas. Tapi kalau babi tidak ditemukan, kenapa alasannya Allah mengharamkan? Kemudian jamaah rahimakumullah, summa i'lam anna al-ulama ikhtalafu fi man sabballah aw rasulah aw kitabah hal tuqbalu taubatuhu. Ketahuilah para ulama berbeda tentang pelecehan kepada Allah atau Rasul atau kepada Al-Quran. Apakah diterima taubatnya? Baik. Yang pertama, al-qaul awal, ada dua pendapat. Annaha la tuqbal. Taubat yang dia lakukan tidak diterima, ditolak. Wa huwal masyhur indal Hanabilah. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama-ulama Ahmad bin Hanbal. Bal yuqtal kafiran. Bahkan dia dibunuh sebagai seorang kafir. Ini sekarang pendapat. Dia dibunuh sebagai orang kafir. Wala yusalla alaih. Tidak boleh disolatkan. Wala yud'a lahu birrahmah. Tidak boleh didoakan rahmat. Kan Allahumma gfir lahu warhamhu. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah dikatakan kafir. Mendoakan orang kafir haram hukumnya. Tidak boleh mendoakan orang kafir yang meninggal, yang sudah matinya dalam keadaan kafir, maka tidak boleh mendoakan ampunan. Kok begitu? Ya memang begitu. Siapa yang larang? Allah. Oh kalau saya tidak bisa. Oh iya kamu silahkan. Haram hukumnya mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Wa yudfanu fi mahallin ba'idin an kuburil muslimin. Dikubur, dimakamkan jauh dari kuburan kaum muslimin. Subhanallah. Tidak diterima taubatnya, dibunuh sebagai orang kafir. Kalau dibunuh sebagai orang kafir berarti tidak perlu disolatkan, tidak perlu didoakan, dan bahkan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau kita di sini tidak boleh dikubur di kampung Jawa, tidak boleh. Walau qala innahu taba au innahu akhta'a li'annahum yaqulun inna hadhihi riddah amruha azim wa kabir la tanfa fiha taubah. Seandainya dia mengatakan dia bertaubat atau dia mengaku salah, walaupun dia mengatakan dia bertaubat atau salah, li'annahum yaqulun, ingat kenapa? Karena mereka inna hadhihi riddah, para ulama mengatakan ini adalah kemurtadan amruha azim,
perkaranya sangat besar, bukan perkara biasa. Ya, la tanfa' fiha taubah, tidak bermanfaat taubatnya. Selagi ini adalah pendapat dari ulama-ulama Hanabilah. Hanabilah itu adalah Ahmad bin Hanbal, ulama-ulamanya. Wa qala ba'du ahli ilmi. Yang kedua, dan sebagian para ulama mengatakan innaha tuqbal, taubatnya diterima. Ya, idza alimna sidqu taubatihi ilallah. Jika kita memang tahu betul-betul dia jujur dengan taubatnya. Wa aqarra ala nafsihi bil khata', dan dia mengakui pada dirinya sendiri bahwasanya dia telah salah. Ada kan tipe-tipe orang seperti itu. Dia padahal sudah melakukan ini hal yang sangat besar kesalahannya, tapi dia tidak mengaku salah. Ya. Wa wasafallahu ta'ala bima yastahiqqu min sifatit ta'zim. Ya, kemudian dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang layak dalam sifat pengagungan. Wa dzalika li umumil adillah ad-dallah ala qubulit taubah. Yaitu kalau kita melihat diterima taubatnya melihat firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala mengatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang asrafu, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dalam rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu menghapus dosa semuanya, jami'a. Semua dosa itu Allah mampu untuk menghapusnya. Berarti ada kesempatan untuk bertaubat. Wa minal kuffar man yasubbunallah. Ya, ada dari kalangan orang kafir yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala, menghina. Ya. Wa ma'adzalika tuqbal taubatuhum. Kalau mereka melakukan di masa kafir, ya di masa kafir mereka seandainya melecehkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, ini diterima. Kenapa? Karena firman Allah tadi mengatakan apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Wa hadza huwas sahih. Inilah yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Inilah pendapat yang sahih, sah. Ya. Illa, kecuali. Contoh, kalau tadi kan yang melecehkan Allah. Sekarang illa annasabbar rasul, kecuali yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqbal taubatuhu, diterima taubatnya, wa yajibu qatluhu, tetapi wajib tetap dibunuh. Sekali lagi, ini bukan pendapat saya. Ini adalah pendapat dilihat dari kitab-kitab yang ada Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi untuk orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan istilah kartunis, ya, yang buat kartun nabi dan sebagainya, ya, diterima kalau dia bertaubat, diterima taubatnya, tapi dia tetap dibunuh. Bi khilafi man sabballah. Berbeda ketika yang dilecehkan adalah Allah. Tapi jangan salah paham. Fa innaha tuqbal taubatuhu wa la yuqtal. Kalau yang melecehkan artinya menghina Allah, taubatnya diterima dan tidak perlu dibunuh. La li anna haqqallah duna haqqir rasul. Bukan berarti di sini haknya Allah itu lebih rendah daripada haknya Rasul. Bukan itu maksudnya. Bal li annallaha akhbarana, justru bahkan Allah Ta'ala sudah mengabarkan kepada kita bi'afwihi, tentang ampunannya, tentang maafnya, an haqqihi, bahwasanya Allah berhak untuk mengampuni hamba idza tabal abdu ilaihi, jika memang
hamba itu betul-betul bertaubat. Yaghfir, kenapa? Bi annahu yaghfiruz dzunuba jami'a. Kenapa? Karena dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri, Allah mengampuni semua dosa, tidak terkecuali. Allah sendiri yang mengatakan. Ya, amma sabbar rasul. Adapun yang melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat, bi annahu yata'allaqu bihi amran. Pasti ada dua kaitan. Yang pertama, amrun syar'i liqauni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara syar'i. Kenapa? Karena kedudukan beliau adalah sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadzal wajh, dari sisi ini tuqbal taubatuhu, diterima taubatnya. Yang kedua, amrun syakhsi. Yang kedua yaitu tentang perkara kepribadian Nabi. Kalau tadi tentang Rasulnya, sekarang kepribadian Nabi SAW, liqaunihi minal mursalin, karena beliau adalah termasuk mursalin, yang diutus. Wa min hadzal wajh yajibu ala qatlihi, ya, yajibu qatluhu, maka dari sisi ini dia wajib tetap dibunuh, li haqqihi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqtalu ba'da taubati ala annahu muslim, dia dibunuh, ya, dihukum bunuh setelah taubatnya ala annahu muslim, berarti dibunuh memang dalam keadaan muslim. Fa idza qutila, apabila dia dibunuh, kalau sudah bertaubat, dia mau bertaubat, tetap dibunuh. Ghassalnahu, dia dimandikan. Wa kaffanahu, ya, kemudian kita mengkafankannya. Wa shallaina, dan alaihi, dan kita salatkan, ya, wadafnahu ma'al muslimin, dan kita kuburkan di kuburan kaum muslimin. Berarti boleh dikubur di kampung Jawa, kampung Bugis dan sebagainya. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad allafa kitaban fi dzalika ismuhu, sampai beliau sendiri mengarang sebuah kitab yang khusus untuk ini, As-Sarim Al-Maslul fi Hukmi Qatli Sabir Rasul, atau dalam kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul, ya, wa dzalika li annahu istahana bi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika law qadhafahu fa innahu yuqtal wa la yujlad. Seandainya juga, ya, apabila ada yang menuduh, waliyadzubillah, ada yang mengatakan Nabi itu berzina, gimana? Dia dibunuh. Bukan diqazaf, tapi dibunuh. Kenapa? Karena ini melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang antum perlu perhatikan, berarti kan jelas nih, hukuman bagi orang yang melecehkan Rasul adalah bunuh. Pertanyaan yang besar sekarang, siapa yang eksekusi? Apa ketua Takmir Raudah? Baik, para ulama mengatakan yang berhak untuk mengeksekusi siapa? Penguasa. Kita perorangan, haram hukumnya. Haram hukumnya. Apakah ketika kita tidak berani, tidak mengeksekusi, berarti kita tidak cinta kepada Nabi? Kecintaan kita dengan Nabi, membelanya bukan dengan senjata, bukan dengan tangan. Senjata dan tangan ini haknya siapa? Penguasa. Kita dengan apa? Dengan menjelaskan, berbicara, sudah. Terus kalau tidak dieksekusi dari penguasa, siapa yang berdosa? Penguasa. Kalau seandainya ini nanti masing-masing kita diberikan mengeksekusi, pasti akan timbul kekacauan. Makanya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah artinya tidak membolehkan. Tetap
perkara yang besar terjadi, tetap yang akan melakukan siapa? Adalah penguasa. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan untuk mengeksekusi orang-orang seperti itu. Silahkan, kalau dia dilaporkan. Nah, sekarang kalau zaman kita dilaporkan ke polisi. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita diam, tidak. Tapi apa yang bisa kita usahakan. Namun usaha yang kita lakukan janganlah membuat semakin gaduh, membuat semakin memperkeruh suasana. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, semua di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang Yahudi yang menjelekkan, melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ada sahabat yang eksekusi, artinya dibunuh saat itu, cetek. Oh, itu aja boleh. Itu kan di depannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dilakukan, hati-hati. Ini dinamakan dengan pembunuhan yang artinya bukan bagiannya dia. Kalau seandainya dia membunuh bukan bagiannya dia mendapatkan denda 100, mendapatkan diat, dendanya 100 ekor unta. Contoh, ada orang berzina sekarang, berzina muhson, orang yang sudah kawin sah, ya, orang yang sudah kawin sah kemudian dizina muhson, kita semua melihat dia zina muhson. Berarti zina muhson di sini hukumannya apa? Rajam sampai mati. Boleh enggak sekarang kesepakatan? Ayo kita di musola ini sudah rajam aja, orang dia pasti dibunuh kok. Boleh apa tidak? Haram. Siapa nanti yang ikut rajam itu semuanya akan bayar diat. Kalau satu orang maka diatnya berapa? 100 ekor unta. Kali dah itu. 1 ekor unta berapa? 25 kali 100, 2,5 miliar. Memang berat. Inilah Islam. Ada yang mencuri di toko kita. Mencuri di toko kita. Jumlah yang dia ambil uangnya 10 juta. Ini kira-kira sudah wajib, kalau dalam hukum Islam wajib potong tangan apa enggak? Wajib. Boleh enggak yang punya toko? Mak, lah kasih pemain cepat. Boleh? Siapa yang mengeksekusi? Mungkin ada pertanyaan. Terus kalau penguasanya begini bagaimana Ustadz? Ini saya bingung. Mereka yang bertanggung. Makanya antum tidak usah bercita-cita mau jadi penguasa. Apalagi menjadi kepala desa, mau jadi apa lagi? DPR, DPD. Terlalu banyak janji nanti. Ya, terlalu banyak janji. Karena banyak janji akhirnya banyak pengkhianatan. Ya, enak sudah. Ya, yang mau jualan emas, jualan emas. Yang mau jualan burung, jualan burung. Udah, ya. Yang gampang-gampang aja cari. Jadi tidak usah, apalagi nanti berkenaan dengan penguasa, ya, itu nanti berkenaan tentang masalah hukum. Kalau dia tidak mampu merubah, nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Baik jamaah rahimakumullah. Saya mau lanjut lagi 3 menit. Ada pertanyaan? Tidak boleh. Tidak, dosa dia, bukan haknya dia. Berat memang, kalau kita tidak terima. Gimana? Itu kan beda. Mempertahankan harta ya memang harus.
mempertahankan kan. Ini sekarang udah dapat malingnya. Ya. Jadi tidak boleh dieksekusi. Ya, memang hukum potong tangan. Tetap yang motong tangan adalah penguasa. Terus bagaimana? Silahkan laporkan ke polisi. Gimana? Nanti urusan Bang Rijal ya. Allah lah. Kenapa orang ini yang maksudnya kita tuh keinginan kita orang itu orangnya harus mati kan disalurkan sama orang, apa orang ini tidak dapat pahala? Kenapa? Dia sebenarnya bukan mengobati, tapi malah membuat luka semakin lebar. Ini nanti tidak terima keluarganya ini. Orang bukan hakmu yang ini eksekusi. Datang lagi itu keluarga, ini lagi datang, ini lagi datang. Inilah yang terjadi di zaman jahiliyah. Kalau gitu tidak usah ada pemimpin, enak langsung hukum apa namanya? Ya. Yang kuat dialah yang menang. Kalau begitu kan kacau semua. Ya, makanya itulah fungsinya penguasa. Tapi kalau penguasanya begini bagaimana? Ya itulah. Baik, ada pertanyaan? 1 menit lagi. Apanya? Gimana? Yang menghina itu nggak sampai dibunuh. Biarkan, ya itu sudah haknya penguasa. Kita hanya membela sesuai dengan porsi kita. Bukan berarti kita diem. Oh ya enggak apa-apa. Nah ini jangan. Enggak begitu. Tapi minimal ada rasa dongkol. Harus dongkol nabinya di. Jangan malah biasa itu. Aduh, ini kemana hatinya? Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi. Ya. Kenapa artinya apa namanya beda? Kok kenapa? Apa melecehkan Nabi itu beda dengan melecehkan ya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.